Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini merupakan pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah logika himpunan. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita ingat kembali terlebih dahulu tabel kebenaran untuk konjungsi dan disjungsi. Ya, untuk konjungsi sendiri, pernyataan P dan Q, lambangnya kemarin seperti ini, bernilai benar hanya jika kedua pernyataan P dan Q ini benar. Sehingga untuk tabel ini, tabel kebenaran untuk konjungsi, bisa kita isikan di sini benar, salah, salah, salah. Karena bernilai benar, hanya bernilai benar jika kedua pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya untuk disjungsi, pernyataan P atau Q ini bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya bernilai benar. Sekurang-kurangnya berarti bisa 1, bisa 2. Pernyataan benar itu sudah bernilai benar. Oke, berarti di sini baris pertama B, 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 S. Oke, sekarang kita lanjutkan negasi dari konjungsi dan disjungsi. Nah, ini seperti apa? Sekarang kita lihat tabel kebenaran berikut, kita isikan di tabel ini. Oke, misalkan ada dua pernyataan P dan Q, ya berarti kemungkinannya benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Untuk mudahnya, untuk pernyataan P kita buat benar 2, BB, SS, Q-nya B, SBS. Nah, sekarang negasi P. Negasi P berarti kita lihat kolom P. Nilainya berkebalikan dari pernyataan P. Karena di sini benar, maka di sini salah. Oke, di sini salah. Di sini benar. Oke, ini juga benar. Oke, selanjutnya negasi Q. Yang kita lihat kolom Q, nilai kebenarannya kebalikan dari pernyataan Q, karena di sini benar, di sini salah. Baris kedua salah, maka di sini benar. Oke, di sini salah, di sini benar. Oke, sambil dicermati ya, barangkali saya juga ada kekeliruan, nanti bisa diperbaiki. Oke, selanjutnya P dan Q. Ini merupakan konjungsi. Kita ingat lagi, konjungsi tadi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Oke, P dan Q yang kita amati adalah kolom P dengan Q. Bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Oke, BB di sini benar. Oke, karena yang lain ada salah satu unsur penyusunnya salah, minimal, maka di sini yang lain adalah S. Salah. Oke, selanjutnya negasi dari P dan Q. Maka yang kita lihat adalah kolom P dan Q, karena di sini ada kurung. Negasi dari yang berada di dalam kurung ini. Berarti pada kolom ini nilainya berkebalikan dari kolom P dan Q. Oke. Salah, benar, benar, benar. Oke, selanjutnya negasi P atau negasi Q. Maka yang kita lihat negasi P, kolom bagian ini, negasi P dengan kolom negasi Q dihubungkan dengan disjungsi. Nah, P atau Q ini bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu pernyataan penyusunnya bernilai benar. Oke, karena kita lihat negasi P dan negasi Q, sekurang-kurangnya satu pernyataan benar. Oke, kolom pertama, baris pertama berarti di sini salah. Baris kedua, ini sudah ada satu yang benar, maka di sini benar.
Di sini juga satu benar. Ini keduanya benar. Selanjutnya kita isikan kolom P atau Q. Berarti yang kita lihat kolom P dengan Q dihubungkan oleh disjungsi. Minimal salah satu unsur penyusunnya benar, maka nilainya benar. Ya, di sini BB, maka di sini benar. BS. Oke, benar. SB, ini nilai kebenarannya juga benar. SS di sini salah. Oke, selanjutnya negasi dari P atau Q. Maka yang kita lihat kolom P atau Q, negasinya. Oke, berarti kebalikannya. Salah, 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 benar. Oke, selanjutnya negasi P dan negasi Q. Kita lihat kolom negasi P dan negasi Q dihubungkan dengan konjungsi. Oke, keduanya harus benar. Oke, jika salah satu salah, itu sudah salah. Berarti di sini salah, 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 benar. Oke, sekarang kita cermati. Kita cermati bagian kolom negasi dari konjungsi. Negasi dari P dan Q. Oke, bagian ini. Oke, kita lihat nilai kebenarannya. Ternyata nilai kebenaran pada kolom negasi dari P dan Q dengan kolom negasi P atau negasi Q, bagian ini, ternyata sama untuk semua pasangan pernyataan tunggalnya. Ya, ini SS, ini BB, BB, BB. Sehingga ternyata negasi dari konjungsi, negasi dari P dan Q ini adalah atau ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Oke, selanjutnya negasi dari disjungsi. Kita lihat pernyataan P atau Q. Negasi dari P atau Q. Nah, bagian ini kita lihat nilai kebenarannya SSSB. Nah, ternyata negasi dari P atau Q ini ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kita lihat setiap nilai kebenaran dari pernyataan tunggalnya SS, 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 BB. Oke, sehingga bisa kita simpulkan bahwa negasi dari P dan Q ini ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sedangkan negasi dari P atau Q ini ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya kita ingat kembali tabel kebenaran untuk suatu implikasi. Jika P maka Q. Ini bernilai salah hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Oke, di sini kita lihat pernyataan P, B, pernyataan Q, B. Maka di sini B, kemudian ini BS, salah, SB, benar, SS, benar. Oke, sekarang kita akan melihat negasi dari implikasi. Ini ekivalen dengan pernyataan yang seperti apa. Oke, kita isikan tabel berikut. Di sini ada pernyataan P dan Q, kemungkinannya BB, BS, SB, SS. Sekarang kita isikan kolom negasi P. Negasi P kita lihat kolom P, kebalikannya S, S, B, B. Negasi Q, kebalikan dari Q, nilai kebenarannya. Di sini S, B, S,
P. Oke, kemudian jika P maka Q. Kita lihat kolom P dan Q. Bernilai salah hanya jika bagian depan, pernyataan depan ini benar dan yang belakang salah. Oke, di sini BB sehingga di sini benar. BS, oke, salah. SB benar. SS benar. Nah, selanjutnya negasi dari jika P maka Q, kebalikan dari kolom bagian ini. Oke, sehingga di sini S, B, S, S. Oke, kemudian P dan negasi Q. Yang kita lihat adalah kolom P dengan kolom negasi Q. Dihubungkan dengan operasi dan, berarti di sini bernilai benar jika keduanya benar. Oke, di sini B, S, maka di sini salah. Kemudian B, B, oke, benar. S, S, oke, salah. S, B, ini juga salah. Nah, sekarang kita lihat nilai kebenaran pada kolom negasi dari jika P maka Q dengan kolom P dan negasi Q. Ini nilai kebenarannya sama untuk semua pasangan pernyataan tunggalnya. Oke, di sini SS, BB, SS, SS. Sehingga terlihat bahwa negasi dari suatu implikasi ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Oke. Jadi kesimpulannya, negasi dari jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Oke, selanjutnya kita ingat lagi tabel kebenaran untuk biimplikasi. Misalkan ada dua pernyataan P dan Q, maka pernyataan P jika dan hanya jika Q bernilai benar hanya jika P dan Q ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya, sehingga pada tabel ini di sini ada dua pernyataan P dengan Q. P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika nilai kebenarannya sama. Oke, di sini BB. Ya, sehingga di sini nilai kebenarannya benar karena nilai kebenarannya sama. BS karena berbeda di sini salah. SB berbeda salah. SS di sini benar. Oke, selanjutnya sekarang akan kita cari tahu negasi dari biimplikasi. Ini ekuivalen dengan pernyataan yang seperti apa. Oke, sekarang kita isikan tabel kebenaran ini. Nanti silakan bisa diikuti kembali, bisa diulang kembali. Di sini ada dua pernyataan P dengan Q. P dan Q, ini masing-masing kemungkinannya benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Negasi dari P, kita lihat pernyataan P, kebalikan dari P. Salah, salah, benar, benar. Negasi Q, kebalikan dari Q, nilai kebenarannya, sehingga di sini salah, benar, salah, benar. Kemudian P jika dan hanya jika Q. Oke, kita lihat kolom P dengan Q bernilai benar jika nilai kebenarannya sama. Di sini BB. Oke, maka di sini benar. BS salah, SB salah, SS benar. Sekarang negasi dari P jika dan hanya jika Q. Kebalikan dari kolom P jika dan hanya jika Q. Oke, di sini S, P, P, S. Oke, sekarang P dan negasi Q. Kita lihat kolom P dengan kolom negasi Q.
penghubungnya dan. Oke, berarti benar jika keduanya benar. Oke, di sini BS. Oke, sehingga di sini salah. BB benar. SS salah. SB salah. Oke, selanjutnya Ki dan negasi P. Ki dan negasi P. Kita lihat kolom 2 ini. Oke. Sehingga di sini salah, salah, benar, salah. Oke, selanjutnya P dan negasi Ki. Ini dikurung, berarti yang kita lihat kolom ini. Atau Ki dan negasi P. Berarti yang dilihat kolom bagian ini. Dihubungkan dengan atau, ya, dua kolom ini dihubungkan dengan atau berarti bernilai benar jika minimal 1 pernyataan bernilai benar. Oke, minimal 1. Di sini SS sehingga di sini S, BS berarti di sini B, SB ini juga B, SS salah. Oke, sekarang kita lihat pada kolom negasi dari biimplikasi. Negasi dari P jika dan hanya jika Q. Oke, nilai kebenarannya. Nah, sekarang kita lihat kolom terakhir. P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nilai kebenarannya ternyata negasi dari suatu biimplikasi, negasi dari P jika dan hanya jika Q ini ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai kontradiksi, tautologi, kontingensi, serta pernyataan yang ekuivalen. Hasil dari penalaran pernyataan majemuk ini ada 3 kemungkinan, bisa merupakan tautologi, kontradiksi, maupun kontingensi. Dikatakan kontradiksi jika pernyataan majemuk itu selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Sedangkan disebut sebagai tautologi jika pernyataan majemuk tersebut selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Sedangkan kontingensi ini merupakan pernyataan majemuk yang bukan merupakan tautologi maupun kontradiksi. Nah, sedangkan implikasi logis ini apabila implikasi yang merupakan tautologi. Oke, selanjutnya yang terakhir, misalkan ada pernyataan P dan Q yang masing-masing ini merupakan proposisi komposit, maka P dikatakan ekuivalen Q, bisa ditulis dengan seperti sama dengan tapi 3 ya, ekuivalen Q, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan konsep tadi, definisi tadi, untuk memeriksa apakah pernyataan berikut ini merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dengan tabel kebenaran. Oke, misalkan pernyataan ini adalah jika P dan Q, maka P. Oke, kita buat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Oke, kita membutuhkan kolom untuk P, Q, P dan Q. Jika P dan Q maka P. Kemudian karena ada 2 pernyataan yaitu P dan Q, maka kita membutuhkan 4 baris, 5 dengan kepala tabel. Oke. Oke, di sini untuk P. Kemudian pernyataan Q. P dan Q. Jika P dan Q, maka P.
Oke, selanjutnya untuk kolom pertama, yaitu pernyataan P, kemungkinannya adalah BB, SS. Selanjutnya untuk pernyataan Q, di sini kita isi dengan BS, P dan Q. Berarti bernilai benar jika keduanya benar. Oke, di sini benar, oke, yang lain salah. Oke, selanjutnya jika P dan Q, berarti bagian depan ini yang kita amati, maka P, bagian kedua ini. Oke, implikasi bernilai salah jika BS. Oke, sekarang kita cermati, di sini BB, maka di sini benar. SB, benar. SS, benar. SS di sini juga benar. Ternyata untuk pernyataan jika P dan Q maka P ini selalu bernilai benar untuk setiap elemen penyusunnya, sehingga ini disebut sebagai tautologi. Nah, kemudian karena pernyataan ini merupakan implikasi dan selalu benar atau implikasi yang merupakan tautologi, maka ini kita sebut dengan implikasi logis. Nah, sebaliknya nanti jika Anda menemukan soal, kemudian hasilnya ini selalu salah, maka ini disebut kontradiksi. Tetapi jika ada benar, ada salah, nah itu disebut kontingensi. Oke, selanjutnya untuk contoh pernyataan majemuk yang ekivalen sendiri, ini sebetulnya tadi sudah kita singgung untuk membuktikan negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, contohnya tadi negasi dari P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, pernyataan yang pertama ini, negasi dari P jika dan hanya jika Q, ini ekivalen dengan pernyataan yang bagian belakang ini, yang di ruas kanan, yaitu ekivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Oke, contoh yang lain tadi ya, negasi dari implikasi. Nah, karena kalau kita lihat pada tabel kebenaran, pada dua kolom ini nilai kebenarannya selalu sama untuk setiap elemen penyusunnya. Oke, termasuk untuk konjungsi dan disjungsi, negasinya ini ekivalen, dua pernyataan yang ekivalen. Saya rasa demikian untuk materi pada pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti ada beberapa soal yang digunakan untuk latihan, untuk memeriksa apakah pernyataan-pernyataan ini merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Kemudian diperiksa juga apakah dua pernyataan ini merupakan ekivalen atau tidak. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.